Shalom, selamat pagi. Mari kita berkumpul kembali. Kita beribadah di rumah. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Karena daripada Tuhanlah kita mendapatkan berkat kesehatan, berkat kemurahan Tuhan, berkat jasmani maupun rohani. Mari kita memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, karena hanya pertolongan Tuhanlah yang memampukan setiap kita. Dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau kan memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau kan memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita mulai dari awal lagi, lebih sungguh kita memuji Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, yang pelihara hidupku. Di saat aku tak sanggup
Glory bagi nama-Mu, Yesus. Mari kita sama-sama datang, kita sama-sama memuji, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkau perisai kami, segala kemuliaan bagi nama-Mu, Yesus, Glory hallelujah, glory hallelujah. Terima Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah persekutuan kami. Haleluya, hati kami tenang berada di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Glory, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih. Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih. Sungguh benar Tuhan, pujian mengatakan, hati kami tenang berada di dekat-Mu, karena hanya pertolongan-Mu lah yang sanggup memampukan setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan. Yang di sini maupun yang di rumah Tuhan, kami mau sama-sama datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan kesungguhan hati kami. Kami mau datang dengan kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami puji dan firman Tuhan yang disampaikan bisa menguatkan setiap kami di tengah situasi yang sangat sulit sekarang dengan keadaan yang ada virus. Oh Tuhan, Kau boleh jamah setiap kami, jamah kerinduan kami, jamah kesungguhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Karena kita masih ada pegangan Tuhan yang begitu dahsyat, amin. Haleluya, kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya.
Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Kita telah memuji Tuhan dan bersorak-sorai, kita merasakan sukacita bersama Tuhan. Ya, sampai waktunya kita mendengarkan sebagian firman Tuhan dan kita siap untuk lebih duduk diam, mendengarkan kebenaran yang begitu luar biasa yang kita terima. Kita angkat satu pujian, karena salib-Mu kami bisa menang, karena salib-Mu kami hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, berikan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
kita mulai dari awal pujian ini, lebih sungguh lagi kita mengangkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sembuhkan yang luka. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami, menuntun kami, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, atau kegentaran karena persoalan-persoalan yang kami hadapi. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, sucikan dan kuduskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Bersama-sama kita akan membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus passalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 15 berbunyi demikian, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya akan menyampaikan 3 ciri yang menunjukkan kita hidup sebagai anak-anak terang. Ciri adalah tanda yang membedakan kita dengan satu dengan yang lainnya. Ayat yang ke-15 yang pertama, ciri orang yang hidup sebagai anak-anak terang adalah bijaksana.
Orang yang bijaksana adalah orang yang memperhatikan hidupnya dengan saksama atau hati-hati. Memperhatikan hidupnya dengan sungguh-sungguh. Itu yang membedakan diri kita dengan orang yang belum di dalam Tuhan. Cara berpikir kita, perkataan kita, perbuatan kita itu berbeda dengan yang lainnya. Ya, kita hidup bijaksana bukan seperti orang yang bebal. Tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Tahu apa yang baik tapi tidak mengerjakannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ayat 16 mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Menggunakan waktu yang dimaksud ayat ini bukanlah waktu yang berputar secara teratur, tetapi adalah kesempatan. Selagi kita hidup, kita punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berguna. Waktu kita hidup, kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan waktu kita masih hidup, kita harus punya hati seperti hatinya Tuhan, yaitu hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Mari kita bersama-sama mengingat sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya dan kepada kita. Pergilah, kabarkanlah Injil ke seluruh dunia. Ya, mari kita akan bersama-sama menggunakan waktu yang ada supaya orang-orang yang di sekitar kita juga mengalami pertobatan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-17 dikatakan begini, jangan bodoh, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengusahakan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan mengerahkan tenaga dan pikiran. Jadi seluruh dengan kemampuan kita mau mengerti kehendak Tuhan. Lalu mungkin ada yang bertanya, kehendak Tuhan yang seperti apa? Tuhan menghendaki kita hidup bijaksana dan kita mau menggunakan waktu yang ada. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara-saudaraku, kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak terang. Dan mari kita menunjukkan ciri-cirinya sebagai anak terang adalah kita hidup dengan bijaksana, kita menggunakan waktu yang ada, dan kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan mengampuni kami kalau selama ini kami tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang berkuasa. Pagi ini kami diingatkan kembali supaya kami memperhatikan hidup kami dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati. Kami mau menjadi orang yang bijaksana. Lalu kami menggunakan waktu yang Tuhan beri, kesempatan untuk membawa orang lain juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Kami akan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-sama pada pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh tenaga medis yang ada di negara Indonesia khususnya untuk menangani COVID ini, memberikan perlindungan supaya tidak ada lagi yang terkena. Tuhan, juga kami terus berdoa untuk kebutuhan rumah sakit dalam menangani corona ini supaya semuanya tercukupi. Kami berdoa juga untuk umat Tuhan supaya bertobat, merendahkan diri, dan menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Kami terus berdoa bagi yang sakit, Bapak Hermanto, Ibu Sinjan,
bapaknya Ibu Desi, ibunya Pak Agus, kakaknya Ibu Linda. Memberikan kesembuhan juga untuk anak Afran, Jovanka, dan anak Louis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari saudara-saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan tunggal dari Roh Kudus yang terus akan menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami bersyukur karena Allah memberkati kami dan keluarga kami dengan kesehatan, kecukupan sandang pangan dan papan, dan apapun yang kami perbuat akan Tuhan buat berhasil karena kami taat kepada Engkau. Kami punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saya akan memberikan pengumuman. Ibadah tengah minggu diliburkan. Ibadah minggu tanggal 31 Mei masih di rumah masing-masing. Selamat ulang tahun untuk Bapak Yulio Sialagan dan Saudari Grace Sihombing pada tanggal 25 Mei. Kemudian doa puasa dari hari Senin sampai hari Sabtu itu puasanya mulai dari jam 9 malam sampai jam 3 sore. Kami berharap jemaat berpartisipasi, mari kita bersama-sama berdoa, berpuasa, merendahkan hati, datang sama Tuhan, dan kita terus berdoa untuk Indonesia, untuk gereja, untuk diri kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.